Halo warga YouTube, kembali lagi bersama Itu Film. Kali ini saya akan melanjutkan film Sweet Home episode ketiga. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, saya sarankan tonton terlebih dahulu agar alurnya dapat dipahami. Pada episode sebelumnya, Hyun-soo sedang bersama anak-anak untuk membawanya ke tempat dusik. Namun di tengah jalan ia berhalusinasi karena wabah monsternya. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja kita intip lanjutannya, Bo. Di saat Hyun-soo membawa anak-anak, tiba-tiba monster yang ada di dalam tubuh Hyun-soo membuat halusinasi kepadanya dan membuat kebencian di dalam hatinya semakin kuat. Namun di tengah halusinasi itu, ada seseorang yang membantu Hyun-soo untuk memiliki keinginan bertahan hidup. Di sana anak-anak menarik Hyun-soo yang tak sadarkan diri sambil dihampiri oleh monster. Panggil saja dia Monster Tank. Anak-anak pun melepaskan Hyun-soo dan perlahan-lahan berjalan mundur. Saat monster ingin menggapai mereka, Hyun-soo tersadar dengan mata hitamnya dan menahan kaki monster untuk membuat anak-anak bisa melarikan diri. Dia berhasil menahan sisi kemanusiaannya, namun tetap saja dia tak bisa melawan monster itu. Beruntungnya Jaehyun dan Jisoo datang menyelamatkannya dan membawanya ke tempat yang aman. Di sana Hyun-soo memohon untuk membantunya menolong anak-anak. Yang akhirnya mereka bertiga pergi keluar lagi untuk mencari Soo-young dan Young-soo. Di tempat anak-anak, mereka bertemu dengan Monster Ajin. Untungnya Hyun-soo sudah memberi informasi mengenai monster itu kepada mereka berdua. Yang dimana monster itu tak bisa melihat namun bisa mendengar. Sialnya di tangga bawah ada Monster Tank yang membuat suara keras dan memancing Monster Ajin menyerang sumber suara itu. Tetapi kesialan itu membuat mereka berdua mendapat kesempatan untuk lari dari sana. Monster Ajin dan Monster Tank pun baku hantam, namun dalam sekejap mata Monster Ajin langsung terkapar. Kemudian Monster Tank mengejar kembali Soo-young dan Young-soo. Di sana mereka pasrah pada keadaan itu dengan rasa ketakutannya. Di saat monster mendekat, ada Bu Im dengan kereta bayinya menghadang monster itu dengan santainya dan mengatakan untuk jangan mengganggu anak-anak. Kemudian monster itu langsung menghajar Bu Im hingga terpental, yang membuat Bu Im berhalusinasi melihat anaknya yang masih hidup di depan matanya. Monster itu pun menginjak kereta bayi Bu Im yang membuatnya berteriak histeris. Di sana, Bu Im mengatakan fakta mengenai anaknya, bahwa ia tahu kalau anaknya sudah tak ada akibat kelalaian dirinya. Namun hati kecilnya tak menerima keadaan yang sebenarnya dengan menganggap bahwa anaknya masih baik-baik saja. Dia pun terus dihajar dan Hyun-soo akhirnya datang juga. Di saat anak-anak sudah aman, Bu Im berubah dan menyerang monster itu. Jisoo pun membantu memukul anunya monster itu dengan tongkat baseballnya. Namun pukulannya tak terasa. Bu Im pun tak berkutik dan tumbang hanya sekali lemparan saja. Lalu Jaehyun memancing monster itu untuk melawannya seorang diri, namun dia menemukan jalan buntu. Beruntungnya Jaehyun berhasil membuat Monster Tank itu terjun keluar dari apartemen. Dan Bu Im tersadar dengan matanya yang masih seperti monster. Tetapi dia masih bisa bertahan dengan sisi manusianya, dan menanyakan keadaan anak-anak kepada Jisoo. Mereka pun akhirnya bisa berkumpul di kamar dusik dan makan bersama-sama. Di basement, Yi-kyung akhirnya berhasil menemukan masalah yang membuat padamnya aliran listrik. Di saat akan kembali, ada monster yang menariknya, dan membuat Yi-kyung menjadi persediaan makanan untuk monster laba-laba. Sepintas terlihat ada satpam dengan kuncinya berkeliaran di sana. Di tempat lain, Eun-yuk mencari adiknya, karena hampir seluruh penghuni di apartemen berkumpul di lantai bawah. Ternyata Eun-yu ada di kamarnya. Di sana, dia nampak kesal dengan profesinya sebagai balet. Tapi di sisi lain dia juga menyukainya. Dia membenci balet karena di masa lalu dia mengalami insiden menyakitkan yang bersangkutan dengan baletnya, dan membuat dia tak mau akur dengan kakaknya. Lalu Eun-yuk pergi ke ruang manajemen untuk mencari Yi-kyung yang ada di basement dengan CCTV-nya. Namun CCTV di sana tak menemukannya, dan Soo-young juga menanyai Yi-kyung yang tak kunjung datang padahal listrik sudah menyala. Eun-yuk terlihat sangat gelisah, karena sebelum Yi-kyung berangkat, sebenarnya Eun-yuk tahu kalau di basement ada monster, namun dia tak memberitahu kepada Yi-kyung. Di ruang tengah mereka semua kelaparan dan berkumpul di depan toko Sokyeon. Tetapi dengan kepelitannya dia mengunci tokonya dan tak memberi makanannya jika tak memiliki uang. Sesaat kemudian Yoon-jae datang dengan kopernya yang diisi oleh banyak makanan. Mereka pun satu persatu diberi makanan. Tetapi anjing milik Ye-in menggonggong kepada Yoon-jae dan Ye-in tak menerima makanan yang diberikannya. Anjing itu bernama Bom, yang memiliki firasat kuat untuk mendeteksi mana yang baik dan mana yang tidak. Dan Ye-in seorang wanita yang hampir mengetahui informasi seluruh penghuni di apartemennya, dan selalu mempercayai firasat anjing pintarnya.
Di ruang manajemen, Eun-yuk memberi pengumuman kepada seluruh penghuni apartemen yang masih ada di lantai atas untuk turun ke bawah. Dan akhirnya Eun-yuk mempersiapkan tasnya untuk turun ke bawah. Di saat Eun-yuk masih memberi pengumuman, Bucha mengambil kesempatan membuka shutters-nya untuk menjemput anaknya yang sudah dekat. Dia pun berusaha keluar dari apartemen itu, tetapi orang-orang menahannya. Tak lama, anak Bucha muncul dengan berlari ke apartemen. Namun di tengah jalan ia terjatuh dan kehabisan tenaga. Mereka yang ada di dalam apartemen tak berani untuk keluar, karena takut bertemu dengan monster smoker lagi. Tetapi Suung memberanikan diri berlari menghampiri anak Bucha. Di saat mereka sudah dekat, monster smoker dengan lidah panjangnya menusuk mereka berdua, dan mereka pun meninggal. Ternyata selama ini monster smoker bersembunyi di dekat apartemen. Eun-yuk pun cepat-cepat menutup jalan dengan lemari dan hampir terkena serangannya. Monster itu pun hanya bisa menunggu di luar karena jalan masuk sudah tertutup. Dan Bucha menyalahkan Eun-yuk yang terus menahannya untuk menjemput anaknya. Saat berada di toilet, ia sempat menyesalkan tindakannya. Namun mau bagaimana lagi? Jika salah mengambil tindakan, nyawa yang akan jadi taruhannya. Eun-yuk orang yang tak ingin mengambil resiko dengan hasil yang tak pasti. Di basement, monster laba-laba mengecek persediaan makanannya, yang ternyata Yi-kyung berhasil terlepas dari jaringnya dan mencoba kabur dari sana. Setelah monster agak jauh, ia mencoba turun ke bawah. Namun monster itu datang kembali dan Yi-kyung terlilit oleh jaringnya. Ia pun berayun dan menghancurkan kaca di sana untuk memotong jaringnya. Yang akhirnya dia berhasil lolos dari sana. Dan ada yang menelponnya, namun handphonenya ada di gerbang sebelah dan tak bisa dia ambil. Ia pun kembali ke lantai dasar dan memukul Eun-yuk yang tak memberitahu kalau di basement ada monster. Di televisi ada berita yang diumumkan oleh para militer yang memberi informasi mengenai wabah monster yang terjadi saat ini. Namun penyebabnya masih belum diketahui, dan meyakini kalau penyebabnya dikarenakan hasrat manusia, dan wabah itu tak menyebar. Di saat terkena wabah, mereka punya kemampuan pemulihan yang hebat. Namun sebelum berubah menjadi monster sepenuhnya, ada rentan waktu saat luka mereka tak bisa pulih. Di saat itulah waktu yang tepat untuk membunuhnya. Dan untuk melawan para monster, mereka menyarankan menggunakan api. Di lantai atas ada dua orang yang akan pergi ke lantai bawah dengan persiapan membawa alat-alat yang menghasilkan api. Mereka bernama Yuri dan Gil-seok. Di kamar Dusik, Jaehyun, Jisoo, dan Hyunsu akan turun ke lantai bawah setelah mendapat pengumuman dari Eun-yuk dan membawa peralatan yang sudah Dusik buatkan. Dusik bersama yang lainnya akan menunggu kabar setelah mereka sampai di lantai bawah. Di tengah perjalanan, mereka tak menyadari ada monster yang sedang menggunakan skill invisible-nya. Lalu monster itu mendorong Hyunsu hingga terjatuh dari sana. Dan di bawah, ada Eun-yuk yang terkaget melihat Hyunsu terjatuh dari atas dengan darahnya yang mengalir. Sesaat kemudian, Hyunsu tersadar dengan Eun-yuk yang menemaninya. Dan luka Hyunsu dengan mudah pulih karena tubuhnya ada di masa monsterisasi. Mereka pun pergi ke suatu ruangan. Di sana Sokyeon mengerahkan cutter kepada Hyunsu untuk mengusirnya. Karena mereka sudah tahu kalau Hyunsu sedang di masa perubahan menjadi monster. Dan Eun-yuk mau tak mau menggunakan vote kepada seluruh penghuni di sana untuk memilih Hyunsu tinggal di apartemen atau mengusirnya. Singkat cerita, vote mengumumkan kalau Hyunsu tak diusir. Sokyeon pun kepanasan dengan hasil vote yang tak sesuai dengan keinginannya dan menyuruh Byung-il untuk menyeret Hyunsu ke hadapannya. Dia pun marah-marah seorang diri dan dengan kebencian kuatnya, tiba-tiba dia mengeluarkan darah dari hidungnya. Kemudian Hyunsu ada di hadapan Sokyeon. Dia pun mengingatkan untuk bersiap-siap menghadapi monster yang ada di dalam jiwanya, dan mengancam untuk memasukkan vote dirinya untuk diusir dari apartemen. Yang berarti, Sokyeon termasuk orang yang akan diusir juga karena sudah terkena wabah monster, dan dia pun langsung pingsan. Di suatu lorong, mereka membahas kembali soal Sokyeon yang terkena wabah monster juga, dengan Yoonja yang memerhatikannya dengan tatapan sinisnya, dan Eun-yuk pun melintas. Di saat Byung-il membicarakan Hyunsu, Eun-yuk langsung membelanya dan pergi dari sana dengan sok coolnya. Di saat Sokyeon terbangun, dia dikurung bersama Hyunsu untuk mencegah hal yang tak diinginkan. Di ruang tengah, Yi-kyung menanyai temannya kepada Hye-in, karena tak melihatnya semenjak ia pergi ke basement. Hye-in pun menceritakan kematian Suung yang mencoba menolong anaknya Bucha, dan Yi-kyung pun terlihat sedih. Dia pun merindukan tunangannya yang entah ada di mana. Karena yang ia tahu, tunangannya sudah meninggal. Namun sewaktu di basement, tunangannya menelponnya.
Lalu istri Seokyeon menghiburnya dan memberinya makanan serta tes pack karena Yikyung sempat mual-mual, yang hasilnya terdeteksi hamil. Bucha pun terlihat sedih dan merindukan sang anak yang sudah tak ada. Lalu Jisoo datang dengan menceritakan kesedihannya juga yang ditinggalkan lelakinya karena bunuh diri di sana. Ia pun memberi semangat kepada Bucha dan memberikan cemilan. Di lorong koridor, Hyunjae bertemu dengan Sunwook yang dulu mengisolasinya menjadi mumi. Tiba-tiba di sana dia dihajar terus-menerus tanpa bisa melawan. Dia pun melarikan diri dan berbohong terkena wabah monster untuk menghindari dirinya dari pengejaran Sunwook. Saat akan dimasukkan ke ruang isolasi, Jaehyun datang untuk menanyai alasannya, karena sudah jelas luka di mukanya akibat pukulan dari seseorang. Tak lama Sunwook datang, namun Jaehyun menahannya agar tak menghajar Hyunjae lagi. Hyunjae pun akhirnya lolos dari Sunwook dan menutup pintunya dengan senyuman sinisnya. Hyunjae ditempatkan bersama Hyunsoo dan Seokyeon. Di sana, Hyunjae kagum dengan pemulihan tubuh Hyunsoo yang membuatnya ingin menjadi monster juga, dengan menanyai caranya kepada Hyunsoo. Dan Sunwook memerhatikannya di luar ruangan. Di saat mereka berkelahi sebelumnya, ia sempat mengambil kunci yang ada di saku Hyunjae tanpa diketahui. Dan entah apa yang sedang dicari Sunwook hingga terus mengejarnya. Di dekat jalan keluar, Jaehyun mendoakan kematian Suung dan anaknya Bucha. Dia sedikit menyalahkan Eunhyuk karena dia membuat suara keras saat memberi pengumuman, yang mengakibatkan para monster terpancing dan menyebabkan korban jiwa. Kemudian tanpa basa-basi, Eunhyuk menanyakan pembuat tameng yang Jaehyun bawa. Di lantai atas, Suyong menanyai Bu Im kepada Dusik, karena Bu Im sudah 1 jam berada di kamar mandi dan belum keluar juga. Dusik pun membawa senapan miliknya dan mengecek secara perlahan ke kamar mandi. Saat dibuka, ternyata Bu Im sudah berubah menjadi monster. Namun berbeda dengan monster lain yang menyerang manusia. Dia berubah menjadi monster dengan bentuk janin yang di dalamnya terdapat makhluk hidup. Sebelumnya Bu Im sempat bercerita kepada Dusik mengenai anaknya, dan dia terlihat merindukannya. Mungkin itulah yang membuat dia berubah menjadi monster berbentuk janin bayi. Ia pun memohon kepada Dusik untuk membunuhnya jika ia berubah menjadi monster. Namun Dusik tak membunuhnya dan menutup kembali pintu kamar mandinya. Sebelum Bu Im berubah, ia sempat membuatkan sel untuk Suyong dan Yongsu. Sunwook yang sudah memiliki kunci Hyunjae langsung pergi ke lantai atas. Di perjalanan, Bucha menghampiri Sunwook dan memohon untuk membawanya keluar karena ingin memeluk anaknya. Dia pun akan memberi uang karena ia menganggap Sunwook seorang gangster yang mau melakukan apapun demi uang. Namun Sunwook mengabaikannya dan melanjutkan tujuannya. Setelah menanyai Jaehyun, Eunhyuk lalu ke ruang isolasi untuk bertemu dengan Hyunsoo dan memintanya membawa Dusik, karena ia membutuhkannya untuk membuat penghalang. Eunhyuk memanfaatkan Hyunsoo selagi dapat bergenerasi dengan cepat, dan menyuruhnya untuk mengurus situasi yang berbahaya. Ia pun memprioritaskan untuk membawa Dusik ketimbang anak-anak, dan jika keadaan memburuk, ia menyuruh untuk meninggalkan anak-anak. Sehabis menyuruh Hyunsoo, Eunhyuk dimarahi oleh Hye-kyung yang mempermainkan nyawa seseorang, dan menganggap dia sudah tak waras. Lalu Eunhyuk mengatakan kalau dia sangat membutuhkan Dusik, dan menyuruh Hyunsoo adalah pilihan terbaiknya. Eunhyuk pun menganggap kalau Hye-kyung masih belum mengerti pada keadaan saat ini, karena bisa saja di dalam apartemen itu ada yang terkena wabah monster selain Hyunsoo dan Seokyeon. Dia pun memberitahu kalau ada seseorang yang mengetahui soal wabah ini sebelum pemerintahan mengumumkannya. Hye-kyung pun mengomelinya, karena terlalu mempercayai sumber yang tak pasti. Setelah Eunhyuk menunjukkan logo webnya, Hye-kyung terasa tak asing dengan logo web itu, dan mengingat kembali kepada tunangannya yang sedang bekerja di rumah sakit. Di sana dia menemukan logo itu sambil menanyainya, tetapi tunangannya mengalihkan pembicaraan seperti ada yang disembunyikan. Di sana Jisoo diam-diam mendengar pembicaraan mereka. Dia pun beranggapan kalau kondisi saat ini sudah sangat berbahaya. Kemudian Jisoo dan Jaehyun cepat-cepat meminta pertolongan, dengan kain panjang yang dipilok dan digantung di luar apartemennya. Di perjalanan, Hyunsoo terpikirkan dengan omongan Eunhyuk yang mementingkan Dusik ketimbang anak-anak. Di sana Hyunsoo bertemu Sunwook dengan tujuan yang berbeda. Namun di sana pikiran Hyunsoo seperti sudah tak waras. Sunwook pun menghajar Hyunsoo untuk menyadarkannya, dan ia pun tersadar. Namun ada monster lengan panjang yang menarik Sunwook. Di lorong sana sudah banyak kobaran api di mana-mana. Hyunsoo pun mengejarnya, tetapi ia bertemu monster lain dengan skill lari cepatnya. Di dalam sana, ada orang yang menyerang monster itu, yang ternyata kobaran api itu bersumber dari Yuri dan Gilseob yang sedang bertarung dengan para monster di sana. Dan mereka melihat Sunwook pingsan di pinggir monster lengan panjang yang sudah tak bernyawa. Kemudian mereka membawa Sunwook ke tempat mereka untuk diobati.
Setelah Sanwok sadar, ia segera keluar dari sana dan pergi melanjutkan tujuannya. Setelah sampai, Sanwok terlihat sedang mencari sesuatu. Dia pun mencari ke kamar sebelah yang sesuai dengan kunci yang dia curi. Setelah masuk ke salah satu kamar, dia melihat banyak foto anak-anak yang terluka. Yang ternyata Yunjae adalah penjahat yang menculik anak-anak dan menyiksanya sambil mengambil foto anak-anak itu. Di sisi lain, Hyunsoo akan melanjutkan tujuannya untuk membawa Dusik ke lantai bawah, dan mereka pun mengikutinya. Singkat cerita, mereka sampai di tempat Dusik, tetapi Hyunsoo tak melihat Buim. Dusik pun memperlihatkan Buim yang sudah berubah menjadi monster. Mereka pun akhirnya turun ke lantai bawah. Di ruang isolasi, istri Sokyeon datang kepada Sokyeon dengan membawa pisau dan mengatakan akan membunuhnya. Hasrat manusianya sudah sangat kuat dan berpotensi terkena wabah. Namun Sokyeon mengabaikannya dan menganggap itu hanya omong kosong saja. Yang akhirnya istri Sokyeon mengurungkan niat membunuhnya, dan Yunjae menanyakan Sanwok kepadanya. Dia pun menjawab untuk tak perlu khawatir, karena Sanwok ada di lantai atas. Yunjae baru menyadari kalau kuncinya sudah diambil oleh Sanwok. Lalu dia berusaha mencari alasan untuk keluar dari ruang isolasi. Setelah berhasil, dia mengambil palunya untuk membunuh Sanwok, karena takut bukti kejahatan yang dia lakukan selama ini terkuak. Sanwok pun sama-sama mencari Yunjae. Setelah Sanwok ada di lantai dasar, Jaehyun menanyai masalahnya dengan Yunjae. Namun dia mengabaikannya dan tak sengaja menjatuhkan handphonenya. Mereka berdua pun akhirnya dipertemukan dan langsung baku hantam di tempat. Di saat Yunjae hampir kalah, ia mengatakan kepada orang-orang kalau Sanwok seorang pembunuh. Namun tak ada yang melerainya dan hanya menyaksikan Yunjae dihantam habis-habisan. Akhirnya Yunjae pun mati. Lalu Sanwok membuang mayat Yunjae keluar dari apartemen itu. Di luar sana, dia melihat masih ada mayat Suung bersama anaknya Bucha. Dan dia pun membawanya ke dalam apartemen. Ia pun sudah tak ada urusan lagi di dalam apartemen itu, dan berencana pergi dari sana. Karena tujuan Sanwok masuk ke apartemen itu hanya untuk menyelesaikan misinya. Yang dimana, pada bulan Juli ada seorang ayah yang memohon untuk mencari anaknya kepada Sanwok, yang diculik oleh Yunjae. Dia pun terus memohon-mohon tanpa menyerah sambil memberi uang seadanya. Sebelumnya, dia melapor kepada polisi namun hukum tak berpihak kepadanya. Dan Yunjae bebas berkeliaran. Sanwok pun mengingat kembali masa lalunya yang mengalami insiden kebakaran, yang mengambil nyawa ayahnya akibat rumahnya dibakar oleh seseorang. Tersangka hanya dihukum ringan oleh penegak hukum, dan bebas berkeliaran seperti tak melakukan kejahatan apapun. Di saat itulah Sanwok membunuh tersangka yang membakar rumahnya. Keadaan Sanwok dengannya hampir sama. Disitulah Sanwok berniat membantunya untuk mencari anaknya, dan keinginan sendirinya lah yang menginginkan Yunjae mati. Di saat Sanwok akan pergi dari apartemen, Jaehyun menahannya karena ingin mengajaknya masuk ke dalam apartemen, dan Sanwok pun pingsan. Walaupun Sanwok kelihatan garang, namun sifatnya bertolak belakang. Akhirnya Bucha bisa memeluk anak kesayangannya lagi walaupun sudah meninggal. Mayat mereka berdua pun akhirnya dimakamkan secara layak dan didoakan oleh seluruh penghuni di sana. Di luar apartemen, mayat Yunjae dimakan oleh smoker. Tak lama Sanwok sadar dengan diobati oleh Yuri. Namun Sanwok langsung mencekiknya dan mengatakan untuk jangan menyentuhnya. Yuri pun cepat-cepat keluar dan memakai alat bantu pernapasannya karena ia pengidap penyakit asma. Saat Sanwok keluar, Bucha menghampirinya untuk berterima kasih karena sudah membawa anaknya dan memberikan cincin kalung yang dia pakai. Namun Sanwok tak menerimanya dan pergi dari sana. Sanwok menguburkan gantungan milik anak yang diculik oleh Yunjae dan membakar uang yang dihadiahi sebagai misinya karena dia gagal menyelamatkan anak itu. Jaehyun pun datang dan memberi handphonenya yang sudah dia baca sambil mengatakan kalau dia layak berada di sini. Di saat Jaehyun akan pergi, Sanwok meminta tolong untuk mendoakan anak itu. Di tempat lain, Yikyung mengambil handphone yang terjatuh di basement dan berencana pergi ke rumah sakit tempat tunangannya bekerja dengan menggunakan motor milik Gil Seop. Setelah sampai, dia mengambil tab dan membaca catatan yang disembunyikan tunangannya. Ternyata, tunangannya sudah ada di masa monsterisasi saat Yikyung mendatanginya dan akan menjadi subjek percobaan untuk memecahkan fenomena itu. Tak berselang lama, para militer datang dan menodongkan pistol kepada Yikyung. Dia pun dibawa ke suatu tempat dan menggantungkannya untuk diinterogasi. Mereka ingin mengetahui sejauh mana dia tahu mengenai wabah yang terjadi saat ini. Mereka pun menganggap kalau Yikyung tahu suatu hal yang bersangkutan dengan tunangannya. Namun sebenarnya Yikyung tak tahu apa-apa. Terpaksa Yikyung memberi informasi Hyunsoo yang masih bertahan dari wabah ini untuk bisa bertahan hidup. Karena sebelum para militer bergerak,
Presiden memberi informasi wabah ini di televisi, tetapi presiden juga terkena wabahnya. Dan tanpa basa-basi presiden langsung dibunuh oleh para militer ini. Di pagi hari, mereka menulis catatan barang yang harus Hyunsoo bawa di lantai atas untuk keperluan sehari-hari. Nampaknya dia dimanfaatkan oleh Eun-yuk. Hyunsoo pun pergi ke lantai atas dengan memasang benangnya agar pergerakan monster bisa terdeteksi. Setelah berhasil dipasang, pergerakan monster langsung terdeteksi. Ternyata monster lari cepat masih hidup setelah Yuri memanahnya dengan crossbow apinya. Dan Hyunsoo tak mendapat kesempatan untuk menjauh dari monster itu. Di waktu yang sama, ada monster datang dengan berjalan seperti siput. Sonyeong pun tahu kalau itu adalah Sokyeon. Dia sekarang tersadarkan diri karena sudah dikendalikan oleh monster. Sonyeong pun memukulnya untuk menyadarkannya. Di saat Sokyeon sadar, dia meminta maaf atas perlakuan buruknya kepada Sonyeong dan memohon untuk membunuhnya. Di saat mereka sibuk, Hyunsoo kembali dengan mata hitamnya yang sudah ngos-ngosan akibat kabur dari monster lari cepat. Dan dia pun melihat kejadian tak terduga di depan matanya, yang membuat pikiran monsternya mengatakan kalau dia akan diperlakukan sama jika berubah menjadi monster. Dia pun pergi dari sana, dan mereka melihat Hyunsoo karena tak enak kepadanya. Sonyeong pun merenungkan kejadian itu. Dia sangat terpukul dan merasa kehilangan sesuatu. Walaupun suaminya selalu melakukan kekerasan, namun sebenarnya Sonyeong selalu menunggu kata maaf yang akan diucapkan suaminya kelak, dan masih menginginkan untuk menjalani hidup layaknya seperti suami istri pada umumnya. Namun kata maaf sudah terlambat, karena Sokyeon meminta maaf setelah menjadi monster. Di saat Hyunsoo terpuruk, Eun-yu menemaninya. Dia pun menanyai luka di tangannya dan memberikan plester kepadanya, dan dia pun pergi dari sana. Di luar dia bertemu dengan kakaknya bersama Jisoo yang akan menemui Hyunsoo. Eun-yu pun memarahi mereka untuk jangan mengganggu Hyunsoo dan mengatakan yang tak seharusnya kepada Jisoo. Dia pun mengatakan kepada kakaknya untuk jangan ikut campur, sambil membahas kalau dia bukan kakak kandungnya. Sontak Eun-yuk menamparnya, karena walaupun dia bukan kakak kandung, dia tetap menyayangi adiknya. Eun-yuk pun menyuruh Hyunsoo pergi ke basement untuk melihat keadaan di sana, karena mereka akan berencana pergi dari apartemen itu. Di saat Hyunsoo ada di basement, dia tertangkap oleh monster laba-laba dan disaksikan oleh Eun-yuk lewat CCTV-nya. Terpaksa sebagian orang pergi ke basement untuk menyelamatkan Hyunsoo. Di sana, mereka bertemu dengan monster lari cepat. Untungnya monster itu sedang tertidur, dan mereka berhasil membawa Hyunsoo. Di tengah perjalanan, perut Jisoo tiba-tiba sakit dan membuat suara yang membangunkan monster lari cepat. Mereka pun mau tak mau harus melawan monster itu. Kemudian Eun-yuk menabrak monster itu, dan mereka pergi menggunakan mobil sambil dikejar-kejar oleh banyak monster di sana. Di saat mobil terhenti, mereka pun langsung keluar. Dan Gil-seo pun datang dengan membawa senjata apinya dan mereka berhasil pergi dari sana. Di waktu yang sama, Dusik sedang melihat penyelamatan mereka lewat CCTV. Tiba-tiba, ada suara monster di dekatnya berada. Ternyata monster yang menangkap Hyunsoo datang ke tempat Dusik dan mengejar Suyong yang tak sengaja ada di depan monster itu. Dusik pun memancingnya untuk tak mengejar Suyong lagi. Dan Dusik terjatuh tepat di depan perangkap monster berada. Karena sebelumnya, mereka sudah melakukan simulasi dan membuat perangkap untuk berjaga-jaga jika ada monster datang. Sunyoung pun melemparkan molotov. Namun monster itu berhasil terlepas dengan memotong kakinya sendiri. Beruntungnya, Hyunsoo datang tepat waktu dan melawan monster itu menggunakan tongkat listriknya. Walaupun dia sempat terpojok, tetapi dia berhasil membunuhnya. Hyunsoo pun akan kembali ke ruang isolasinya, dan para penghuni di sana merasa kasihan kepadanya dan meminta maaf atas perlakuan mereka karena sudah membebaninya. Mereka pun akhirnya mempersilahkan kepada Hyunsoo untuk bebas memilih antara keluar dari ruang isolasi atau tetap dikurung di sana. Yuri pun mengobati orang-orang yang terluka sehabis bertarung dengan para monster. Di saat bagian Sunwook, Yuri tahu kalau Sunwook pasti tak akan mengizinkannya untuk mengobatinya. Yuri pun menasehati Sunwook yang terlihat tak memiliki keinginan bertahan hidup. Yang akhirnya Sunwook mulai sedikit tergerak dan meminta Yuri untuk mengobatinya. Hari-hari pun sejenak mulai sedikit tenang, dan mereka berkumpul untuk makan bersama-sama. Namun di saat Hyunsoo datang, mereka masih terlihat canggung dengan keberadaan Hyunsoo. Setelah mengambil makanan, dia pun memisahkan diri. Di luar dia bertemu dengan Sunwook yang sama memiliki sifat pendiam dan penyendiri. Mereka seperti tak memiliki semangat hidup.
Dan Gil Seo pun datang dengan menerobos mereka dan mengajaknya untuk duduk. Di sana Gil makan dengan lahap. Sunwook melamun dan Hyunsoo tak memiliki nafsu makan. Dia pun melihat lamunan muka seramnya Sunwook dan menanyai luka di tangannya Hyunsoo. Tak mau kalah, dia menyombongkan luka yang ada di perutnya dan menceritakan kalau dia divonis hanya bertahan hidup selama 6 bulan karena semua organ dalamnya sudah rusak. Namun dia bertahan hidup lebih lama dan memberi resep bertahan hidup kepada mereka, yang akhirnya hati mereka tergerak dan menyantap makanan dengan penuh semangatnya. Di tempat pos satpam, Eun-Yu sedang mengobati luka di kakinya, yang membuatnya tak bisa ikut balet lagi. Dan kakaknya datang dengan tenang untuk membantunya. Eun-Yu pun membetulkan kacamata kakaknya yang patah dengan plesternya. Akhirnya hati Eun-Yu sedikit mau membuka lembaran baru untuk bisa akur kembali dengan kakaknya. Di dalam ketenangan mereka, ada masalah baru yang harus dihadapi, yaitu persediaan makanan dan air bersih sudah hampir habis. Setelah lama digantung, akhirnya Yikyung diturunkan dan diberi alat, yang jika ditekan, para militer akan tahu keberadaannya. Wanita militer itu mengatakan kalau mereka mengumpulkan orang yang terkena wabah untuk dijadikan eksperimen. Namun setelah melewati hari ke-15, mereka semua menjadi monster dan hilang kendali. Dan ada satu orang yang berhasil bertahan tetapi menghilang entah kemana. Dia pun mengatakan kalau Hyunsoo harus melewati hari ke-15. Dan setelahnya, Yikyung harus menekan alat itu. Tentunya Yikyung akan diberi informasi mengenai tunangannya yang baru-baru ini dia anggap sudah meninggal. Bagi Yikyung, pastinya itu tawaran yang sangat menggiurkan. Eun-Yuk mendatangi Dusik untuk membicarakan persediaan yang sudah hampir habis dan akan mempersiapkan mobil untuk mereka keluar dari sana. Para penghuni akhirnya berunding mengenai persediaan sambil menunggu Dusik yang membereskan modifikasi mobilnya. Setelah selesai berunding, Jisoo memainkan gitarnya dan Hyunsoo datang untuk mendengarkannya. Disinilah awal mula Sweet Home terlahir. Di saat Jisoo memainkan gitarnya, Hyunsoo dengan spontan mengatakan kata Sweet Home, karena alunan lagu itu seperti membuatnya ada di rumah. Sweet Home. Sekilas diperlihatkan keadaan yang damai, tenang, dan tak ada monster satupun di tempat mereka tinggal. Tak lama, Jisoo pergi ke toilet dan mukanya terlihat sangat pucat. Eun-Yu yang sedang ada di dalam pun keluar dan melihat Jisoo yang sudah terkapar di lantai. Jisoo pun dibawa ke suatu ruangan, dan Eun-Yuk memeriksanya karena dulu ia sempat bersekolah di kedokteran. Ternyata Jisoo mengalami radang usus dan harus segera dioperasi. Karena jika tak dioperasi, lama-lama usus buntunya akan pecah yang kemungkinan Jisoo akan meninggal. Tetapi peralatan untuk melakukan operasi di sana tak memadai. Eun-Yuk pun memarahinya, karena selalu mengoceh dan tak bisa melakukan sesuatu. Akhirnya Eun-Yuk memutuskan untuk mengoperasi Jisoo dan menanyai persetujuannya. Jisoo pun menyetujuinya, karena jika tak melakukan operasi, dia tak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Walaupun melakukan operasi peluang matinya lebih tinggi, lebih baik mempertaruhkan sedikit harapan yang ada daripada menyerah dari awal. Eun-Yuk membutuhkan alat-alat operasi seperti obat bius, antibiotik, cairan salin, dan alat bedah. Jaehyun pun mengajukan ikut keluar untuk mencari alat operasi. Tak lama Sunwook pun datang dan mengatakan kepada Jaehyun kalau dia hanya akan menjadi beban karena luka di tangannya, yang akhirnya Jaehyun digantikan oleh Sunwook. Di sini mulai terlihat kepedulian Sunwook kepada orang-orang. Yuri pun ikut andil karena dia yang paling tahu mengenai alat-alat bedah, walaupun Gil menyetujuinya dengan berat hati. Akhirnya yang akan pergi adalah Sunwook, Yuri, dan Hyunsoo dengan menggunakan mobil yang sudah Dusik modifikasi. Di saat akan berangkat, Eun-Yuk mengatakan kepada Hyunsoo untuk mengutamakan ke rumah sakit, karena ingin memprioritaskan keselamatan Jisoo dan makanan nomor 2. Tindakan Eun-Yuk mulai memperlihatkan sisi kebaikannya dengan memperdulikan nyawa seseorang terlebih dahulu. Selagi tim Hyunsoo bersiap-siap berangkat, mereka menyiapkan alat-alat yang kemungkinannya berguna untuk pengoperasiannya Jisoo. Sekilas diperlihatkan masa lalu Hyunsoo yang masih ceria. Di hadapannya ada murid baru yang berdiri di depan mesin minuman. Dia bernama Kim Do-hun. Di sana Hyunsoo berniat untuk membantu orang baru itu. Namun, kebaikan Hyunsoo dibalas dengan kekejaman. Setelah hari itu, dia terus dipukul dengan alasan yang sangat sepele, yaitu karena di saat Hyunsoo membantunya, langitnya sangat cerah. Yang mungkin Do-hun orang yang tak ingin dibantu siapapun. Dan saat Hyunsoo membantunya, dia beranggapan kalau dia sedang diremehkan. Do-hun memiliki kuasa pada sekolah di sana, dan menyuruh teman Hyunsoo untuk ikut memukulnya juga. Temannya bernama Park Ju-young. Dia tak memiliki pilihan selain ikut memukul Hyunsoo karena takut kepada Do-hun.
Hari-hari yang Hyunsu jalani akhirnya menjadi suram dan dipukuli tiap hari tanpa bisa melawan. Do-hun pun mengatakan kepada orang-orang untuk jangan berbicara kepada Hyunsu. Dan jika ketahuan mereka akan dibunuh, Do-hun pun mengancam akan memecat ayahnya. Ternyata ayah Hyunsu bekerja di perusahaan milik orang tuanya Do-hun. Di saat Hyunsu akan menghajarnya, dia menghentikannya untuk melindungi keluarganya. Karena jika dia memukul Do-hun, ayahnya pasti akan dipecat. Namun balasan yang Hyunsu terima dari keluarganya sama pahitnya dengan yang Do-hun lakukan kepadanya. Ayah dan ibunya mengatakan untuk memaafkan perlakuan Do-hun. Hyunsu pun tak sengaja mendengar pembicaraan telepon adiknya yang tak menganggap Hyunsu sebagai kakaknya. Di malam hari, Jo-young disuruh Do-hun melompat ke jalan untuk menabrakkan dirinya ke mobil. Dengan imbalan akan membayar operasi ibunya yang sedang sakit. Dan Hyunsu ada di dekat situ. Dia pun menolong Jo-young dengan mendorong Do-hun ke jalan. Sialnya, mobil berhenti tepat di depan Do-hun. Dan Do-hun baik-baik saja. Keesokan harinya ayahnya dipecat. Dan Jo-young datang untuk menyalahkan Hyunsu yang ikut campur urusannya. Dan membuat ibunya meninggal akibat tak mempunyai biaya untuk melakukan operasi. Lagi-lagi kebaikan Hyunsu dibalas dengan kepahitan. Mulai saat itulah Hyunsu mencoba untuk bunuh diri.